Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat serta bersiap untuk selalu menerima berkat dari Tuhan Allah dalam hidup kita. Secara khusus melalui ibadah pada hari ini, kita awali dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, Ku ingin selalu dekat kepadamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku, kabar baik dari firman Tuhan kepada kita, Yosua 22 ayat 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara, apakah arti setia dalam hidup ini? Ada sebagian orang begitu bersemangat dan antusias ketika hendak memulai suatu relasi dengan orang atau pihak lain, apalagi berkaitan dengan pekerjaan atau usaha. Di awal nampaknya mereka setia satu sama yang lain, bila masing-masing bisa saling memberi. Tetapi dikala ada masalah, relasi itu langsung terpengaruh dan terganggu. Akibatnya bukan saja semangat mereka memudar, namun satu sama lainnya bisa berbalik arah serta saling meninggalkan, bahkan membenci dan memusuhi. Saudaraku, hari ini kita hendak belajar tentang kesetiaan istimewa dalam relasi kita dengan Tuhan Allah. Oleh firman-Nya kita memiliki landasan yang kokoh supaya kesetiaan kita kepadanya nyata atau terbukti.
Pertama, seperti kepada umat Israel yang diberikan oleh Allah kehidupan baru di tanah perjanjian, demikianlah kita telah memperoleh kehidupan baru sebagai umatnya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang menjadi tebusan bagi kita. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam belenggu dosa, tetapi sebagai umat Allah yang merdeka dan milik Allah. Artinya, bila Allah sudah berkorban dengan memberi hidupnya kepada kita, tidakkah kita juga belajar memberi diri kepadanya dengan setia mengasihinya? Kedua, setia dengan merespon firman-Nya. Sama seperti kepada umatnya Israel, Allah bukan saja membebaskan kita dari perbudakan dosa, tetapi Ia juga menurunkan firman atau hukumnya yang sempurna sebagai pedoman untuk menuntun kita menuju negeri baru di tanah perjanjiannya. Hidup baru adalah hidup yang seturut dan berkenan kepada kehendak-Nya. Menaati firman dan perintah-Nya adalah bentuk nyata kesetiaan kita untuk berjalan dan hidup dalam bimbingan-Nya. Ketiga, menjalin relasi yang akrab dan erat dengan Allah. Seperti seseorang yang merindu dan tidak mau berpaling atau lepas dari yang dicintainya, walau banyak godaan dan tantangan yang dihadapi. Demikianlah orang yang mengasihi Tuhan Allah akan selalu merindu dan mencari Allah dalam kehidupannya. Hatinya akan selalu berpaut kepada Allah, sebab ia sudah merasakan betapa murni, suci, dan besar kasih Allah dalam hidupnya. Saudaraku, ingatlah, Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita, sebab Ia adalah kasih. Maka kesetiaan kita kepadanya akan mempererat dan mengokohkan persekutuan kita kepadanya. Dalam kitab Wahyu disebut, setialah sampai mati, kelak kita beroleh mahkota kehidupan. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk berkat-Mu hari ini. Berkat jasmani, bertambah usia dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan terlebih berkat rohani melalui firman-Mu yang mengajarkan kami untuk setia kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah yang setia mengasihi kami. Kiranya kami juga dimampukan oleh Allah untuk setia kepadamu, hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kabar baik, kabar kehidupan bagi kami. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami, serta keluarga kami. Berkatilah setiap harapan dan kerinduan kami. Dan berkatilah juga anak-anak-Mu yang meraih cita-cita masa depan, juga melalui jodoh dan pasangan hidupnya. Kuatkan dan topanglah ya Allah para orang tua kami, para lansia, serta para nababalu dimanapun berada, anak-anak yatim piatu. Peliharalah kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Sempurnakanlah permohonan kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.